Bang RK. Oke, Shalom. Bagaimana Bang? Kristen atau bukan? Mau nyampein apa? Dulu Islam, sekarang Kristen. Oh, abang yang kemarin. Mau nyampein apa Bang? Silakan. Ya, saya hanya bilang begini aja deh. Jadi, teman-teman yang Muslim ini kebanyakan dia nggak ngerti kitabnya di situ. Jadi, kalau diibaratkan tiwul itu dia hanya sekedar makan, nggak tahu asal mula tiwul itu seperti apa, cara ngolahnya bagaimana. Namun repotnya dia justru mengoreksi tentang pistahat yang dia sendiri nggak pernah makan. Di situ. Ya, jadi diibaratkan seperti itu. Makanya karena dulu saya juga dari sana sampai usia 40 saya baru terima Tuhan Yesus. Jadi betapa kalau kita belajar sejarah di sana maupun fikih ya, itu betul seperti yang Bang Irka katakan, termasuk tentang sunat. Tidak ada satupun perintah sunat. Jadi di dalam saudara kita sana itu kitabnya tanpa didukung dengan kitab lain itu nggak akan bisa. Termasuk fikihnya atau hukum-hukumnya di situ. Jadi banyak hal sebenarnya itu menjadi PR buat mereka, gitu loh. Betul. Intinya seperti itu. Betul. Karena, saya sepakat, Bang. Betul. Iya. Jadi mereka ini sebenarnya nggak tahu tentang apa yang mereka imani, gitu. Bahkan untuk kitabnya aja banyak sekali orang yang nggak paham. Mungkin mereka bisa hafal tentang ayat-ayat pendek atau apa, tapi tentang khususnya tentang fikih aja lah. Kalau sekarang ini kan ada 4 mazhab yang mereka pegang untuk aturan atau fikih itu. Tapi ya itu tadi, kalau sekarang ini kan mereka modelnya kan mengoreksi iman orang lain, tapi iman sendiri mereka nggak sadar seperti apa gitu. Betul. Makanya saya tuh berharap begini loh, saudara-saudara Muslim, saya anggap mereka saudara, kecuali kaum Tiwul ya. Kalau kaum Tiwul itu sama sekali nggak ngerti agamanya. Makanya saya dulu mengatakan mereka RT 6, sekarang saya sebut mereka Bani Tiwul. Karena mereka nggak pernah mempelajari tentang imannya, agamanya, kitabnya, nggak pernah. Itu. Jadi banyak hal yang mereka nggak paham tentang agamanya, tapi seringkali mengoreksi tentang iman kekristenan terutama. Kalau iman yang lain mereka nggak pernah bahas. Aneh gitu. Karena yang jadi persoalan itu sebenarnya tentang Isa Al-Masih dan Yesus Kristus. Betul. Dulu waktu saya masih di Muslim pun meyakini sama, kalau Isa itu ciptaan, dia hanya sekedar nabi dan lain sebagainya. Tetapi begitu saya mengerti tentang kekristenan, waktu itu saya 3 tahun melakukan perbandingan. Ya, jadi sebelum saya sekolah Alkitab lah. Karena sebelum saya keluar dari Islam tuh, saya melakukan perbandingan, terutama tentang karakter Tuhan di situ. Ya. Jadi nggak mungkin Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang menyesatkan manusia. Yes. Gitu. Karena sana banyak ayat-ayat yang menyesatkan. Misalnya surat Semut 93, ya. Surat Lebah 93. Kalau surat Semut 91 itu kan mereka diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Nah, jadi waktu saya mempelajari tentang karakter Tuhan itu kok aneh gitu loh. Masa Tuhan menyesatkan manusia di situ? Jadi sudah disesatkan, dihukum lagi, kan begitu? Ya, jadi, yang salah siapa? Itu kan? Ya tentu yang salah Tuhannya lah. Wah, Tuhan yang menyesatkan kok manusia yang dihukum gitu loh. Jadi hidup ini seperti hidup di dunia ini ibaratkan seperti drama ya Pak ya? Iya. Diciptakan, jadi, disesatkan lalu dimasukkan ke neraka gitu. Iya. Coba kalau mereka mau baca misalnya surat surat Al-An'am 29 tuh jelas sekali Tuhan menyesatkan. Surat An-Nahl 93, surat Ar-Ra'd 27, 186 itu betul-betul Tuhan menyesatkan barang siapa yang akan disesatkan. Nah itu terus saya mikir begini, loh, kalau Tuhan sudah menyesatkan kenapa harus dihukum? Nah, ini belum bicara tentang hadis ya, atau tentang fikih yang lain. Misalnya tentang penciptaan, entah hadis itu mereka anggap sahih atau ma'udhu atau do'if atau palsu. Manusia itu diciptakan dari dua sulbi. Ya, sulbi kanan Adam itu semua putih masuk neraka. Sulbi kiri hitam masuk, yang putih masuk surga, yang hitam masuk neraka. Itu saya mikir, aduh kulitku hitam nih, ya kan nggak putih. Jangan-jangan saya masuk neraka, kan begitu. Nah, jadi banyak hal ya. Terus belum lagi kalau kita baca tentang kisah-kisah, misalnya kayak
terciptanya kucing ya, itu dari Bersin. singa kan binatang yang kena flu pertama kan singa. Ya, Kan begitu. Ini kita belum bicara fikih loh. Kalau udah bicara fikih itu, aduh, banyak orang akan ketakutan. betul, Ya. betul. Misalnya kita nggak melakukan sholat zuhur itu ya, wah itu hukumannya berapa ratus ribu tahun di neraka. Kan begitu. Dan bahkan sama seperti menggauli ibunya sendiri. Itu ngeri banget. Mm-mm. Banyak hal kalau kita bicara. Tapi yang membuat saya pertama mempertanyakan tuh tentang karakter Tuhan. Itu pertama. Jadi Tuhan benar-benar nggak bisa dipegang gitu. Artinya kalau memang dia Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, ini kita belum bicara tentang usul fikih ataupun tentang mempelajari kitab di sana, kan harus ada ilmu ya, minimal 15 ilmu. Kan begitu. Lah itu aduh, pusing, Bang. Itu. Gitu. Oke Bang, terima kasih banyak atas masukannya dan pencerahannya begitu luar biasa Bang. Intinya Ya. yang ingin saya sampaikan begini. Saudara-saudara muslim, lebih baik Anda belajar kitab Anda Betul, sebelum Anda mempelajari atau mengoreksi iman orang lain. sepakat. Itu aja dulu. Sepakat. Ya mungkin saja dari saya Bang Edis. Makasih. udah Terima dinaikin. kasih banyak ya, shalom untuk Yesus berkati. sahabat Salam buat percaya. semuanya. Ya, Tetap salam. istiqomah di dalam Yesus Kristus Pak ya. Siap, Tuhan berkati. Tuhan Ya, memberkati. salam. Boleh diturunkan, Bang? Ya. Ya. Shalom, luar biasa.